Ini di sini ada aslinya itu ada berapa ini? Ada 30. Ada 30 orang. 30 orang nanti bagi 10 aja. Dibagi 10, jadi satu kelompok itu maksimal 3 orang. Satu kelompok maksimal 3 orang. Ini yang sini yang sudah hadir ada 21 karena saya ada 2. Jadi masih ada 9 orang. Nah, karena 9 orang nanti ini langsung aja lah dibagi. Biar nanti cepat. Masih ada 9 orang yang belum datang. Ini karena satu kelompoknya maksimal 3 orang, berarti yang sekarang kita hitung yang sudah lengkap baru satu kelompok. Jadi yang satunya 22 dulu. Nanti silakan yang belum datang menyesuaikan dengan kelompok yang sudah ada. Ini langsung aja biar cepat. Jadi kelompok 1 Burhanuddin, apa ini? Ardiansyah, Adelia Mamira, dan Ahmad Maulana. Ini kelompok 1. Jadi silakan ada yang sambil ingat-ingat ada yang bantu nulis kalau bisa. Burhanuddin Ardiansyah, Adelia Mamira, dan Ahmad Maulana, kelompok 1. Kelompok 2 Ahmad Shibli dan Akmal. Oh, ini sudah ada datang satu lagi, Akmal dan Anwarul Rosyid. Ahmad Shibli, Akmal, dan Anwarul Rosyid, kelompok 2. Auna Fadil, Failasuf. Auna Fadil sama Failasuf, kelompok 3. Vitaloka, Dian Masudi, kelompok 4. Dwi Atmoko sama Abdurrahman, kelompok 5. Fahmi Mudrik sama Makmun Murad, kelompok 6. Gafar Amrullah sama Muhammad Salahuddin, kelompok 7. Najib Ria Mirsyad sama Nurul Arifin, kelompok 8. Rizky Muhammad sama Salpiatul Jannah, kelompok 9. Siti Masfuatin sama Yesinta, kelompok 10. Zulfan ini tadi kelompok, berarti kelompok 3 udah 3 atau 2 ya? Halo? 3 sudah, Pak. Sudah 3, kelompok 3. 3 sudah, saya sama Fail Lasuf. Oh, ini tambah 1 sama Zulfan. Oh ya, iya Pak. Ya, jadi yang 1 sampai 3 itu sudah 3 anggotanya ya. Jadi kelompok 1 Burhanuddin, Adelia Mamira, Ahmad Maulana. Kelompok 2 Ahmad Shibli, Akmal, sama Anwarul Rosyid. Kelompok 3 Auna, Failasuf, sama Zulfan tuh. Sama Zulfan. Kelompok 3. Kelompok 4 Vitaloka sama Dian Masudi. Kelompok 5 Dwi Atmoko, Abdurrahman. Kelompok 6 Fahmi Mudrik sama Makmun Murad. Kelompok 7 Gafar Amrullah sama Muhammad Salahuddin. Kelompok 8 Najib Ria Mirsyad sama Nuril Arifin. Kelompok 9 Rizky Muhammad sama Salpiatul Jannah. Kelompok 10 Siti Masfatin sama Yasinta Aulia. Nah, nanti kalau ada yang datang silakan
milih mulai dari kelompok 4 sampai kelompok 10, masih ada 6 7 ya, ada 7 kelompok yang masih bisa terbuka. Jadi itu ya, nanti silakan menyesuaikan. Nah, untuk apa namanya, untuk materinya, untuk pengantarnya itu kita menggunakan buku ini saya. Nah, nanti yang sejarah orientalisme itu saya yang ini, saya yang presentasi, nggak tahu sampai ya, tidaknya ini nanti saya pengantar tuh. Nah, kemarin itu saya ngomong sama mana ya, ya ini aja deh. Ini yang satu ini nanti kita bahas hari ini, saya ngomong. Kemudian yang dua, yang dua itu kelompok 1 ya, yang dua itu kelompok 1, kemudian 3, 4 kelompok 2. Jadi yang nomor 2 bagian 1 nomor 2 itu kelompok 1, bagian 1 nomor 3 dan 4 kelompok 2. Kemudian yang bagian 2 yang nomor 5 ini kelompok 3. Kemudian kelompok 4 nomor 6 dan 7. Nomor 6 dan 7 kelompok 4. Ini hanya ngobrol tentang orang tuh. Kelompok 4 ya, 1 2 3 4. Kelompok 8 kelompok 5 8A. Kelompok 5. 8BC kelompok 6. BC kelompok 6. Jadi 8A kelompok 5, 8BC kelompok 6. Kemudian 9A kelompok 7. Kelompok 7. 9B kelompok 8. 9CD kelompok 9. Kemudian kelompok 10 nomor 11. Nomor 11 itu kelompok 10. Jadi yang nomor 10 dan 12 kita lewati. Ya nanti saya sambil ngobrol sedikit. Jadi yang kelompok 10 nomor 11. Jadi kelompok 10 nomor 11, kelompok 9 nomor 9 CD, kelompok 8 nomor 9B, kelompok berapa tadi itu? Ada hilang 1. Nah, ini 10, 9, 8 ya, 9B, kemudian 9A nomor 7, 8BC nomor 6, 8A nomor 5, 7 dan 6, ini 6 dan 7, nomor 4 kelompok 4 ya. Ini nomor 5 kelompok 3. Ya betul, 3, 4 kelompok 2 dan nomor 2 kelompok 1. Ya, silakan diingat-ingat. Udah ya, jelas ya ininya. Untuk yang kelompok
kelompok 1 silakan nanti presentasi mulai minggu depan, masih ada 1 minggu, silakan dibuat PowerPoint gitu ya. Bisa ditambahkan dengan informasi dari rujukan yang lain. Ini hanya pengantar yang saya buat ini, tidaknya itu yang berkaitan dengan ini. Kalau misalnya nomor 2 itu bisa sampai baca nomor 2 dan 3, bisa baca bukunya Edward Said tentang orientalisme, itu udah diterjemahkan. Kalau pembelaan terhadap orientalisme itu ada dulu si dosen Usuluddin ada yang menulis tentang Ibnu Warok itu juga bisa dibaca itu di apa namanya disertasinya. Nah yang nomor 5 ini orientalisme itu bukunya Mun'im Syiri itu juga bisa dibaca itu, yang apa kontroversi Islam awal atau mazhab revisionis, dan ini ada juga mazhab tradisionalis dan mazhab revisionis itu bagian itu bisa dibaca. Kemudian hukum Islam di mata orientalis itu banyak ya nanti ya buku-bukunya ini, tapi kalau sampai ingin baca salah satunya itu bukunya Snow Guru-Gurunya itu yang banyak diterbitkan oleh lembaga INIS dulu itu banyak. Nah kalau yang ini itu yang sudah diterjemahkan tulisannya Snow Guru-Gurunya ada banyak, tulisannya Yosef Schacht itu juga sudah diterjemahkan, tulisannya Carlsen yang History of Islamic Law itu juga sudah diterjemahkan, itu bisa juga dipakai. Nah secara perkembangan hukum Islam, kapan hukum Islam muncul itu bukunya Mun'im Syiri itu juga bisa dipakai nih untuk ini. Itu Islam secara umum itu ya, bukan hukum Islam tapi bisa dimanfaatkan. Nah pengaruh asing terhadap hukum Islam itu ya ada beberapa artikel dalam bahasa Inggris tuh. Kayaknya belum ada yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia, termasuk tulisannya Joseph Schacht itu ada juga. Jadi Foreign Elements of Islamic Law itu dan yang lain-lain tuh, yang nomor 9 tuh. Jadi silakan dimanfaatkan. Kemudian yang pandangan sarjana baru tentang hukum Islam dalam praktek, nah ini kalau mau melengkapi itu juga ada beberapa artikel yang berkaitan dengan ini, tapi banyak kan masih dalam bahasa Inggris. Itu informasinya ada. Jadi itu ya untuk tugas, bagi-bagi tugas lah, bagi-bagi tugas kita. Kemudian yang selanjutnya, atau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya mulai masuk ke materi. Bentar. Ini Pak, berarti tugasnya untuk presentasi doang gitu, atau nanti perlu buat makalah terus dikumpulin gitu nggak? Presentasi aja ya, itu dari presentasi itu nanti untuk UTS dan UAS aja. Oh ya. Presentasi aja, tapi PowerPoint-nya itu nanti dikumpulkan ya, dikirimkan ke saya PowerPoint aja. Oh iya. PowerPoint-nya dikirimkan ke saya. Ada yang lain? Ayo silakan kalau ada. Ada. Pak yang 9B tadi itu, yang kelompok 8 itu kita bisa cari referensi dari buku apa ya Pak? Yang 9 apa? 9B. Itu banyak artikel dalam bahasa Inggris banyak. Kalau dalam bahasa Indonesia itu belum ada yang terjemahkan saya lihat. Kalau sampai ingin bahasa ini di sini, rujukannya itu misalnya
Itu kan pengaruh ini, misalnya ini juga pas banget nih. Judith Romney Weiner ini, Islamic and Talmudic Jurisprudence, The Four Roads of Islamic Law and Their Talmudic Counterparts. Ini yang berkaitan dengan apa namanya? Jadi pengaruh Yahudi. Ada dua ini bicara tentang pengaruh Yahudi terhadap hukum Islam menurut para orientalis. Nah, kalau yang Ibnu Warak ini pembelaan terhadap orientalis, Defending the West, Critic of Edward Said Orientalism. Kemudian yang Tibawi ini kritik terhadap orientalis. Kritik terhadap orientalis. Kalau yang Warak itu pembelaan terhadap orientalis. Itu kalau Said ini, kalau orientalisme dan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik ini banyak bicara. Nah, Pak Minhaj ini kan yang ini juga pembelaan terhadap orientalis. Bernard Lewis itu, The Question of Orientalism. Ini mengkritik kritik terhadap karya Edward Said itu yang tentang orientalis. Robert Irwin itu juga pembelaan terhadap orientalis. Nah, ini Senokor Grunje itu menurut para orientalis ini. Hasan Hanafi itu kritik juga terhadap orientalisme. Halak juga kritik terhadap orientalisme ini. Nah, ini Fitzgerald ini yang pengaruh Romawi. Oh, ini kok dua-duanya keliru. Ini Kron, Patricia Kron ini juga Romawi itu. Pengaruh hukum Romawi atau hukum provinsial. Itu silakan itu nanti di apa namanya dibaca. Ini Al-Makin Pak Rektor ini juga nulis ini kaitannya dengan itu yang di awal-awal itu tentang orientalisme dan mengapa orientalisme lahir itu ya. Itu juga bisa dan ilmu pengetahuan juga, batasan, dominasi, relasi, dan globalisasi. Anwar Abdul Malik ini juga kritik terhadap orientalisme. Jadi yang kritik terhadap orientalisme itu nanti agak banyak tokoh untuk bicara tentang orang-orang. Ada yang lain lagi? Izin tanya, Pak. Oke, silakan. Itu nanti pengumpulan PPT-nya dijadikan satu kelas dulu atau kita kirim masing-masing ke bapaknya sendiri-sendiri gitu? Ya, setelah sampai presentasi. Setelah sampai presentasi kirim, atau sebelum presentasi dikirim. Jadi Oh iya, Pak. Baik, Pak. ya, biar saya tahu apa yang sampai presentasikan langsung gitu maksudnya. Ya, Itu makasih. oke. Nanti kan biar sambil apa yang sampai presentasikan tapi mungkin belum ada gitu ya. Saya mungkin sambil bagi tambahan informasi. Nah gitu. Ada yang lain lagi? Sudah? Nggak ada? Nomor yang kelompok 1 tadi, Bapak, yang Apa? AB Kelompok kan satu, ya? Bi? AB kan ya, Pak? Nomor 2 AB. Oh, nomor 2 sih. Kelompok 1 toh? Oke. Kelompok 1 ya malah nomor 1 toh ngarang. Oh iya, yang ini toh maksudnya. Oke. Yang Iya. orient Iya. rujukannya Orientalisme tadi dan itu tadi. buku atau jurnal ya, Pak?
Nah, nih saya ingin nanya, sampean kan udah metode penelitian ngambil saya kemarin, apa belum? Iya, Nah, sudah Pak. ini kalau kayak gini ini jurnal apa buku? Enggak, maksudnya yang buat rujukannya tadi Pak, yang Enggak, ini loh dari saya lihat, sampean perhatikan nih saya. Kalau nulisnya kayak gini nih, kira-kira jurnal atau buku? Hah? jurnal. Kalau yang kayak gini, yang tulisan nano italic ini apa namanya? Cetak miring. Buku. Nah ya, tadi itu kan sampean nanya rujukannya yang untuk itu. Iya, yang tadi namanya itu kurang jelas Pak, Ridwan Said atau siapa tadi gitu. Ridwan Said iki kok koyo karo Anies Baswedan. Iki loh, Oh iya. Edward Said, orientalisme. Ada udah diterjemahkan. Edward Said, orientalisme. Oke Pak. Ini banyak itu kalau dalam orientalisme dan pengetahuan, bukunya Pak Rektor itu yang tadi itu juga mana? Makasih Bisa Bapak. ambil. Oke. Mana tadi itu bukunya Pak Rektor itu atasnya. Nih, antara barat dan timur, batasan dominasi, relasi dan globalisasi itu juga bisa. Ada yang lain lagi? Nah, udah nggak ada. Kalau nggak ada kita mulai biar ada pengantarnya. Mana nih? Jadi, nah ini kita lihat. Jadi kalau apa sebetulnya itu kalau kita bicara tentang orientalisme itu bukan hanya bicara tentang Barat dan Islam, gitu ya. Jadi bagaimana Barat melihat Islam, tidak. Atau bahkan itu ada yang apa berpendapat bahwa orientalisme itu atau orientalis itu orang yang itu kan dulu itu kan selalu begitu toh, orang yang belajar Islam, orang Barat ya, yang belajar Islam untuk apa, untuk menghancurkan Islam kan, itu dulu itu ada yang mungkin masih berpendapat seperti itu sebetulnya apa definisi jalanan tuh ya, definisi jalanan terhadap orientalisme, karena dalam konteks akademik itu orientalisme itu bukan hanya relasi Barat terhadap Islam, itu jadi bagaimana Barat melihat Islam, tetapi bagaimana Barat melihat Timur secara keseluruhan, dunia Timur secara keseluruhan. Nah, mengapa kemudian muncul orientalis adalah yang orang Barat non Muslim yang bertujuan menghancurkan Islam, itu kan sebetulnya karena efek dari perseteruan itu ya, efek dari pengetahuan politis yang dihasilkan oleh umat Islam terhadap tradisi orientalisme itu. Nah, tetapi secara akademik gitu ya, sebetulnya itu orientalisme itu ya kajian yang dilakukan oleh orang Barat terhadap dunia Timur. Maka kalau sampean itu apa, sekarang itu kan ada budaya oriental itu. Budaya oriental itu kan budaya yang dari timur. K-pop itu sebetulnya kan termasuk budaya oriental kalau dari kita itu, oriental look gitu misalnya itu. Jadi wajah oriental look, wajah yang seperti orang Cina, yang sipit gitu kan. Jadi oriental itu ya timur sebetulnya. The eastern part of the world, belahan dunia timur. Nah, dari segi geografi, wilayah yang disebut sebagai Orient itu mengalami perkembangan. Jadi perkembangan secara geografi, cakupannya itu kemudian berkembang. Ini pada masa Romawi sampai abad pertengahan, akhir abad pertengahan itu ya, abad ke-13, Orient meliputi wilayah bagian timur Romawi. Jadi kata-kata Orient itu yang dalam
dalam tradisi Romawi itu hanya mencakup bagian timur kekuasaannya. Ada Balkan itu, ya, semenanjung Balkan itu Eropa Timur sampai Syria Raya. Syria Raya itu ya sekarang Syria sampai Jordan itu, Palestina itu dulu bagian dari Syria Raya itu. Nah itu pada sampai abad ke-13. Dalam perkembangan selanjutnya, kata Orient mencakup wilayah geografi yang lebih luas. Bukan hanya sampai Syria, tapi mencapai Timur Tengah dan Persia. Timur Tengah. Nah, termasuk di sini itu Arab Saudi dan ya itu Arab Saudi, kemudian Yaman, ya itulah daerah wilayah-wilayah Timur Tengah dan Persia. Ingat itu Persia itu sebetulnya secara geopolitik bukan tidak disebut dengan Timur Tengah karena mempunyai wilayah sendiri itu. Bapaknya papa. Oh iya ya, terima kasih. Nah, Udah papa. ya. udah. Just wanna ask. Nah, pada perkembangan selanjutnya kita akan melihat beberapa ini pada abad ke-14 Geoffrey Chaucer, salah seorang penyair ternama abad pertengahan Inggris di akhir abad ke-14 itu, ini menyebut kata Orient meliputi negara-negara sebelah timur Laut Mediterania dan Eropa Selatan. Laut Mediterania itu loh, kalau Eropa Selatan itu kan Spanyol itu kan, Spanyol daerah Eropa Selatan tuh. Portugis, Spanyol itu daerah Eropa Selatan. Laut Mediterania itu ya nanti yang ada semenanjung Baltik itu, semenanjung bukan Baltik itu, yang Maroko itu apa lupa. Nah, daerah situlah sampai ke situ disebut sebagai Orient. Nah, kemudian tahun 1952 Bevan menyatakan bahwa kata Orient menunjuk pada Asia Timur. Nah, itu sudah 52 itu kan awal-awal ya masih periode kolonial, tapi sudah akhir periode kolonial. Akhir periode akhir kolonial. Akhir periode kolonial. Benar. Udah. Nah, kemudian dalam perkembangan terakhir, kata Orient dimaksud untuk menyebut dunia timur yang mencakup daerah lautan Pasifik dan juga timur jauh. Nah, timur jauh ya ada Jepang gitu ya, Cina, Korea, timur jauh. Nah, jadi Orient itu intinya itu Orient itu ya dunia timur tuh. Nah, dari perspektif akademik, Orientalisme merupakan sebuah istilah yang merepresentasikan cara berpikir dan epistemologi Barat tentang dunia timur. Jadi bagaimana Barat berpikir tentang dunia timur, itulah. Orientalisme merupakan sebuah istilah yang digunakan dan bergerak dalam bidang sains, sosial, humaniora, sejarah, seni, sastra, geografi, dan budaya mengenai dunia timur. Orientalisme menggambarkan sebuah pendekatan kritis tentang representasi dunia dan budaya timur yang meliputi wilayah geografi Timur Tengah, Afrika Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur dalam perspektif Barat. Nah, tapi nanti yang paling penting dari kata timur itu sebetulnya bukan hanya geografi, tetapi secara kultur budaya. Oleh karena itu Australia itu ya, meskipun hanya ada di selatan Bantul itu, selatan jauh sana, tapi
tetap dianggap sebagai dunia barat. Karena apa? Karena Australia dan New Zealand ya karena budayanya itu budaya barat. Jadi hasil dari budaya barat yang ada di timur itu ya Australia sama New Zealand. Oleh karena itu, maka titik tekan orientalisme sebetulnya bukan hanya pada geografi, tetapi epistemologi, cara pandang, dan budaya. Dalam kasus tertentu, geografi bukan menjadi bagian dari studi orientalisme. Nih, karena apa? Karena Australia itu tidak merepresentasikan budaya timur. Nah itu, jadi kira-kira begitu. Jadi Orientalism is a style of thought based upon ontological and epistemological distinction made between the Orient and most of the time the Occident. Jadi nanti lawannya Orientalisme lawannya Orientalisme adalah Oksidentalisme. Jadi studi tentang dunia Barat. Ya udah selesai. Udah dijelasin. Ya nih. Nah. Nah nanti itu dalam perkembangan selanjutnya itu studi tentang pengetahuan Barat ya, pengetahuan Barat tentang dunia Timur itu banyak mendapat kritik dan karena menjadi sesuatu yang kontroversial. Karena apa? Karena nanti beberapa sarjana, terutama sarjana Timur mengatakan itu menunjukkan bahwa Orientalisme itu bukan hanya sekedar cara pandang Barat terhadap dunia Timur, tapi dalam cara pandang itu mengandung bias Barat. Maka kemudian Orientalisme itu menjadi kontroversial. Nah, mengapa Orientalisme lahir? Nah, dalam sejarahnya itu awal kelahiran Orientalisme itu ditandai dengan usaha penjelajahan yang dilakukan oleh Barat ke wilayah Timur oleh para pelaut atau penjelajah mereka. Nah, kita banyak mengenal misalnya Marco Polo, Columbus gitu ya, Vasco da Gama, yang sebagian dari nama penjelajah itu. Nah, sesungguhnya adalah para penjelajah itu bertujuan mencari dunia baru untuk kepentingan ekonomi, mencari pusat-pusat produksi barang, terutama rempah-rempah. Apalagi nanti ketika revolusi industri itu ya di Barat itu kan penemuan mesin ya. Produksi barang itu kan sangat cepat, jadi cepat itu. Jadi yang sebelumnya itu dikerjakan bisa berhari-hari itu hanya dalam waktu sekian jam, karena penemuan mesin itu dalam revolusi industri. Nah, ketika revolusi industri itu dimulai terjadi gitu ya, itu karena produksi barang meningkat pesat, maka bahan baku itu juga perlu banyak. Nah, salah satu adanya penjelajahan dan kemudian penjajahan itu kan salah satunya itu juga mencari bahan baku itu. Karena bahan baku yang ada itu sudah tidak mencukupi lagi, harus mencari keluar. Nah, itulah yang kemudian mengawali penjelajahan itu, yang kemudian berakhir juga dengan atau memberikan pengaruh pada kolonialisasi dan imperialisasi gitu. Dari perspektif pengetahuan, salah satu tujuan penting dari keinginan Barat untuk mengetahui dunia Timur adalah adanya keyakinan bahwa Timur berbeda dengan Barat dalam banyak hal, seperti budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Nah, karena berbeda maka harus dikenali, bukan dijauhi.
Karena apa? Karena barat itu juga timur juga sebetulnya bagian penting dari pembentukan budaya barat. Harus diingat, budaya barat itu nenek moyangnya itu adalah Yunani. Nah, ada periode yang kemudian disebut dengan periode ke-8 itu, barat itu kan meninggalkan budaya Yunani itu. Mereka terlalu asik dengan budaya-budaya gereja, tapi meninggalkan budaya pengetahuan Yunani. Nah, ketika budaya atau pengetahuan Yunani itu ditinggalkan oleh barat, yang memelihara itu siapa yang menjaga meneruskan ini? Dunia timur, yaitu dunia Islam. Dunia Islam. Maka kita lihat misalnya periode Abbasiyah, banyak pengetahuan Yunani itu kemudian dipelajari dan banyak berpengaruh terhadap pengetahuan yang ada di dunia Islam. Jadi ketika di barat ditinggalkan, dipelajari di timur. Nah, pada proses selanjutnya orang barat itu belajar ke dunia timur untuk mengenali budaya Yunani itu. Maka kalau dalam periode Islam itu ada proses penerjemahan itu ya, transfer pengetahuan Yunani ke Arab dan penerjemahan bahasa Yunani itu ke bahasa Arab. Dalam proses selanjutnya itu ada proses arus balik gitu. Jadi orang-orang barat belajar ke timur, kemudian mengenali kembali tradisi pengetahuan Yunani yang sebelumnya ditinggalkan. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini maka dunia timur itu menjadi penting posisinya di mata barat, terutama ya tadi itu budaya Islam sebetulnya. Oleh karena itu nanti persaingan yang sampai sekarang itu ya, kemudian kan persaingan antara barat dan Islam masih saja terjadi. Nah, menurut Edward Said, usaha mengenali dan memahami dunia barat yang dilakukan oleh dunia timur yang dilakukan oleh barat itu semakin kuat dengan usaha barat untuk mendidik dunia timur, civilizing mission yang berkelindan dengan kolonialisasi barat terhadap dunia timur. Karena apa? Karena perlu mendidik dunia timur karena apa? Karena barat menganggap, ini menurut Said itu, Edward Said, dunia timur itu masih belum dewasa, belum mandiri, maka harus dibantu untuk mandiri. Oke. Nah, ini nanti ada menurut Said ini gambaran-gambaran barat itu silakan nanti dicermati juga di halaman berapa? Halaman 6 itu ya. Jadi timur dianggap sebagai dunia yang mundur, timur statis, tidak rasional, barat itu maju, fleksibel, dan yang lain-lain. Orientalisme kemudian menjadi representasi hegemoni dunia barat terhadap timur dari segi intelektual. Nah, ini Hasan Hanafi juga menyatakan begini itu. Hasan Hanafi dari Mesir itu ya. The West in its expansion outside its geographic borders try to understand better in order to dominate better. Di dunia barat dalam ekspansinya keluar daerahnya ya, telah berusaha untuk memahami timur ya dengan lebih baik. Untuk apa? Untuk mendominasi atau menaklukkan dengan lebih baik gitu. Jadi try to understand better in order to dominate better. Memahami lebih baik, memahami musuh lebih baik, itu tujuannya untuk apa? Ya untuk menaklukkan dengan lebih baik gitu. Itu saya selalu ingat ada itu, kalau sampai ada nggak yang menulis, yang melihat itu, bukan generasinya sampai nih soalnya, The Last Samurai itu ada Tom Cruise itu kan, ada Tom Cruise
sama siapa itu yang dari Jepang itu Watanabe itu siapa. Nah ceritanya itu kan ketika Tom Cruise melakukan, ini konteksnya sebetulnya pada restorasi Meiji gitu ya, melakukan ekspansi gitu ya, orang-orang Amerika itu datang ke Jepang. Nah kan dalam sebuah pertempuran itu kan kalah itu pasukannya Tom Cruise itu. Nah tapi Tom Cruise itu tidak dibunuh. Nah, masih ingat salah satu penggalan percakapan antara dua itu. Jadi Tom Cruise itu tanya, why don't you kill me? Jadi kenapa kamu tidak membunuh saya? Watanabe kan itu kayak, in order to I have to live with my enemy. Ya. To know my enemy, I have to live with my enemy. Jadi untuk mengetahui musuh saya itu harus hidup dengan musuh saya. Ini kan sama dengan ini. Jadi dalam perkembangannya itu nanti orientalisme itu berhubungan dengan kolonialisme. Oleh karena itu kemudian yang keluar ketika kita terutama di kalangan masyarakat muslim itu ya, kita bicara atau mendengar kata orientalis dan orientalisme atau orientalis gitu ya, itu kan itu tadi munculnya itu orang Islam, orang non muslim yang belajar Islam untuk menghancurkan Islam. Nah, ini kalau dalam bahasanya Nafi itu to understand Islam better in order to dominate it better. Jadi untuk memahami Islam lebih baik dengan cara lebih baik untuk menaklukkan Islam lebih baik itu kalau dalam konteks. Nah, kalau kita misalnya kaitkan itu, meskipun ini sebetulnya tidak selamanya tidak semuanya benar itu ya yang dikatakan bahwa orientalisme dan kolonialisme itu selalu berhubungan, karena nanti ketika bicara tentang pembelaan terhadap orientalis terutama itu ada bukti-bukti yang menunjukkan peran orientalisme dalam menjaga budaya timur. Maka tidak mengherankan jika dalam perkembangannya tradisi orientalisme sejalan dengan usaha kolonialisme barat terhadap timur. Nah, tetapi pendapat Said ini dianggap syarat dan bias barat, bias timur ya. Oleh karena itu orientalisme, mengaitkan orientalisme dengan kolonialisme itu menjadi kontroversial. Nah ini beberapa sarjana barat seperti Bernard Lewis dan Robert Inlin, juga Ibnu Waraq yang kelahiran timur menjadi beberapa pengkritik Said dengan mengatakan bahwa orientalisme tidak ada kaitannya dengan kolonialisme. Orientalisme merupakan bentuk sumbangsih humanisme barat dan kepedulian barat terhadap timur dengan kerja-kerja akademik yang telah dilakukan dan seterusnya. Jadi itu sekilas tentang orientalisme. Jadi jangan kemudian mempersempit istilah orientalisme itu hanya khusus untuk dunia Islam, apalagi hanya mempersempit dunia Islam dengan kebencian tadi. Tetapi yang secara generik gitu yang sebetulnya itu jadinya orientalisme itu ya studi tentang dunia timur yang dilakukan oleh barat. Nah, nanti itu bagaimana persoalan-persoalan yang muncul dalam orientalisme itu nanti ini tugas kelompok 1 itu membahasnya. Ayo silakan, masih ada waktu untuk diskusi. Ya sekitar 5-10 menit. Saya ingin bertanya Pak. Silakan. Ya. Tadi disebutkan bahwa pada perkembangan terakhir Jepang, Cina, dan Korea itu juga termasuk oriental secara geografis. Sedangkan pada kultur terdapat
perbedaan kultur antara Timur Tengah dengan Jepang, Cina, dan Korea tadi. Nah, apakah Jepang, Cina, dan Korea tadi masih disebut negara oriental dari si kultur atau bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi secara singkat itu kan orientalisme itu berkaitan dengan budaya. Nah, yang bukan menjadi budaya barat itu dianggap sebagai budaya oriental. Ya di sini termasuk kalau apalagi itu ya Cina, Jepang dan Korea itu yang sangat timur itu kemudian sangat oriental. Makanya kan kemudian kalau kita sekarang itu menyebut budaya oriental justru merujuknya itu ke timur jauh sana. Wajah yang oriental look gitu misalnya kan wajah yang mirip ya sipit kemudian kulit kuning itu kan. Kemudian oriental food itu kan makanan-makanan yang dari Cina terutama itu yang dari timur. Jadi secara umum lah in general itu yang bukan barat itu yang disebut dengan timur, yang bukan budaya, yang bukan peradaban barat itu ya disebut dengan oriental. Nah oleh karena itu cakupannya itu tadi itu ada mulai dari Asia itu ya, mulai Asia Barat di sini ya Timur Tengah itu ya, Timur Tengah sampai Asia Timur jauh sama Jepang ya, termasuk di sini itu Asia Tenggara jelas itu ya. Kemudian juga Afrika, karena Afrika itu kan bukan ini, dan juga sebetulnya itu Amerika Latin itu secara geografik dan kultural itu jadi oriental. Kalau dalam konteks ilmu ilmu sosial dan humaniora itu bagian dari oriental studies sebetulnya. Meskipun kemudian secara secara kuat oriental studies itu merujuk pada kajian-kajian di Asia. Maka kemudian dalam ilmu pengetahuan ada yang disebut Asiatic mode of production itu. Jadi bentuk produksi model ala Asia. Asiatic mode of production. Itu kalau sampai belajar tentang antropologi itu ya. Dan sebetulnya sosiologi klasik itu juga bicara tentang itu, Asiatic mode of production yang beda dengan barat. Kalau barat itu kan kemudian contoh yang paling mudah itu kan efektif dan efisiensi itu. Ya karena revolusi industri tadi itu. Efektif dan efisiensi, kalau timur ya tidak. Ya kalau efektif dan efisiensi itu kan kemudian kalau misalnya contoh lah orang menggarap sawah ya udah dengan traktor itu atau dengan mesin itu udah selesai itu. Tapi kan yang kemudian problem pada masyarakat komunal dan masyarakat banyak. Maka kalau di Indonesia itu kan ada, kalau dari sisi pekerjaan itu kan padat karya itu. Ya melibatkan orang banyak. Tetapi dengan cara seperti itu kan kemudian orang banyak jadi berpenghasilan, jadi hidup. Itu kan karena memang memang cara kerjanya itu beda. Kalau di barat itu misalnya meskipun sudah menjadi ya tidak hanya cuma satu traktor, hanya cuma satu orang itu maksud saya, tapi kan sudah melibatkan mesin dan pertanian menjadi industri itu misalnya, itu salah satu contoh yang kalau dalam konteks perkembangan peradaban ya Asiatic mode of production itu sebetulnya menunjukkan ya quote by quote agak dalam proses fase peradaban itu ya kemunduran, karena yang lebih maju itu ya tadi dengan mesin. Jadi meskipun beda budaya ya Timur Tengah itu, kemudian dengan kita juga beda, kemudian apalagi dengan Cina, tapi itu ada dalam satu wilayah dan satu peradaban non Barat, maka kemudian disebut dengan
Oriental. Kajian Oriental. Ada lagi? Silakan. Saya Pak, Oke. Silakan. izin bertanya Pak. Saya tadi masih kurang paham untuk kata Oriental sendiri ini kan yang kalau tadi dijelasin itu istilah-istilah dari Barat mengenali atau mengetahui Timur gitu ya Pak. Ini untuk arti luasnya, arti umumnya itu ada nggak ya Pak atau apa gitu Pak? Apakah hanya digunakan untuk Barat ke Timur tadi atau bisa diartikan dengan yang lain yang lebih umum? Itu di buku saya itu kan ada itu di awal tuh. Nih. Jadi secara bahasa itu Orient itu the rising of the sun. Terbitnya matahari, the eastern part of the world, belahan dunia timur. The sky whence comes the sun. Langit asal datangnya matahari. The east. Nah, ini paling ini the east, timur. Jadi Orient itu ya timur. Nah, ini kata Orient kemudian diserap dalam bahasa Inggris melalui bahasa Prancis dengan mengalami sedikit perubahan jadi kata Orient yang berarti east, timur. Nah, kata Orient ini dilawankan dengan kata Occidental yang berarti west, barat. Nah, dalam mengandung arti dunia barat, Eropa sentris itu. Jadi Amerika Serikat gitu ya, dari mikir Amerika Utara, bukan Amerika Serikat aja, termasuk Kanada, Amerika Utara. Jadi Amerika Serikat dan Kanada, kemudian Australia dan New Zealand itu, atau Selandia Baru itu dianggap sebagai apa? Eropa, dunia Barat. Makanya dari segi geografi tadi itu mengalami perkembangan. Jadi Orient itu ya timur gitu loh, secara umum timur. Nah, tapi nanti kalau dalam studi orientalisme itu kita di studi bagaimana Barat melihat timur. Ada yang lain lagi? Masih ada? Kalau tidak ada ya kita cukupkan, kita sudah ini kok. Kita kan cuma 2 SKS loh. 2 SKS itu kan 1 jam jadinya. Isi presensi mesti atau masih ada yang mau tanya? Sudah nggak? Biasanya kalau udah kayak gini udah nggak mau tanya, udah lihat absen. Ahmad Rasid Dalimunte kayaknya tadi tidak ada. Hafar Amrullah nggak ada. Ahmad Maulana Hasan Hadir Pak. Alfiatul Jannah ada. Hadir, Pak. Adelia Mamira, Hadir, Pak. Muhammad Salahuddin, Hadir Pak. Dian Masudi, ada tadi Yasinta Aulia, Hadir, Pak. Duyat Moko, ada Faila Sufais, ada tadi ya, Makmun Murad, ada Anwarul Rosyid, Hadir Pak. Qawim Arfiatus Salisa, ada Qawim ada kan? Hadiro, Bapak. Ya, Auna Ahmad Fatil ada. Hadiro, Bapak. Fatul Umam ada nggak? Hadiro. Hadir Pak, Fathul Umam hadir. Oke. Kawin muda. Oke, Bagaskara Faiz ada? Bagaskara? Kayaknya enggak. Bagaskara
ada, Fahmi Mudrik ada, Halwan Hadir, Pak. ada, Halwan, Muhammad Halwani nggak ada Hadir, kayaknya Pak. tadi. Hadir, Ada. hadir. Mas Fuatin Hadir, Pak. ada, Vita Loka ada tadi, Hadir, Pak. Ahmad Najib William Mirsad ada, Reza Maulana. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Nuril Arifin, Hadir. Ahmad Sibli, Ahmad Sibli kayaknya tadi belum nongol. Ada nggak Ahmad Sibli? Sinyal Pak, terkendala sinyal Pak. Ahmad Cibli. Ada. Ahmad Cibli terkendala sinyal tadi Pak. Keluar masuk. Burhanuddin Terus- Ardiansyah. Burhanuddin Ardiansyah. Oh, Rizky, ya Pak, hadir Pak. Hadir. Rizky Muhammad, Hadir, Pak. Abdurrahman ada. Abdurrahman Adahil ada kan? Hadir, Pak. Akmal ada. Zulfan Ahmad Baihaqi, Hadir, Pak. nah, Erham ada. Hadir, Pak. Ini yang tidak masuk lagi. Ahmad Rasid ada. Ahmad Rasid. Jafar Amrullah. Ada, Pak, itu, Pak. Itu. Ada, Siapa? Pak. Muhammad Gopar. Gopar. Jafar Amrullah ada. Oke. Terus Bagaskara. Bagaskara Faiz. Nggak ada nih. Oke. Bagaskara Faiz nggak ada kan? Oh, nggak ada. Oke, jadi 2 orang yang tidak masuk. Oke, sampai ketemu minggu depan. Silakan kelompok 1 siap untuk presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam.